Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur sama kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat Allah yang begitu amat sangat luar biasa banyaknya telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita bahagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tadi dibacakan di awal ceramah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyayangi, mengasihi orang-orang yang mau bertobat dari dosanya. Dan juga Allah mencintai, mengasihi dan menyayangi orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Semoga kita bahagian dari apa yang difirmankan Allah lewat ayat itu. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan itu, su'ila ba'dul hukama, ditanya orang sebahagian dari ahlul hikmah. Apa isi pertanyaannya? Hal ya'raful 'abd, apakah seorang hamba Allah itu dapat mengetahui idza taba, manakala ia menyatakan diri bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, anna taubatahu qubilat amruddat, apakah taubatnya itu diterima atau ditolak Allah? Bisa tahu enggak? Orang-orang yang bertobat itu bisa tahu enggak? Aku ini udah tobat nih, alhamdulillah ya Allah, ternyata tobatku diterima. Ya Allah, ternyata tobatku ditolak. Bisa tahu nggak ditolak atau diterima tobatnya? Karena kalau tobatnya ditolak, berarti sama dia belum bertobat. Kalau dia tidak dinyatakan Allah orang yang bertobat sehubungan karena tobatnya ditolak, tidak diterima Allah, proses jalan. Prosesnya jalan. Macam kita lah, kalau perkara tidak dicabut, proses kan jalan. Berperkara terus lanjut di polisi sampai di persidangan, sampai ujungnya vonis pun datang. Tapi kalau perkara dicabut, aman, tidak ada tuntutan lagi. Sama seperti itu nanti di persidangan Allah di hari kiamat.
Kalau sidang di atas dunia masih bisa cincau-cincau, tergantung hakimnya, pengacara, sama jaksa penuntut. Kalau mereka itu bekerja sama dengan baik, tinggal dipilih, kau mau pasal yang mana, mau berapa tahun, mau bebas, asal kau sangguplah ngasih duit sekian. Masih bisa cincau-cincau. Tapi di sana nggak ada cerita cincau-cincau. Mau cincau apa kita sama Allah? Allah nggak butuh. Umpama dunia dengan segala isinya ini punya kita bayar. Ya Allah, ku bayar ini ya Allah atas dosaku. Jangan kau tuntut aku di akhirat. Aku nggak butuh sama dunia itu. Uang dunia itu punya aku kok. Umpama itu punya kita, Allah juga nggak butuh dunia ini. Nggak bisa. Kalau sudah kasus ini diperkarakan Allah nanti pada hari kiamat, sebelum kita mati, itu kasus tidak dihapus Allah Ta'ala, perkara tidak dicabut Allah Ta'ala, ya proses jalan. Kalau sampai proses jalan, Allah ampun, nggak ada yang mampu kita mengelak dari ini. Nggak ada yang sanggup mengelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Harusnya saat kita membaca surah ini, hati kita penuh rasa takut kepada Allah. Kalau memang betul kita mengimani ayat ini, kalau kita betul mengimani sebagaimana firman Allah di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu Al-Qur'an, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam. Sehingga apapun yang dinyatakan Allah lewat ayat ini pasti benar adanya. Orang yang beriman wajib mengimani itu. Kalau enggak, batal imannya. Karena rukun iman itu 6, salah satunya mengimani kebenaran Al-Quran. Maka sebetulnya kita baca itu enggak main-main loh. Ada titik sentuh yang harus tersentuh dalam hati kita kalau betul kita mengimani ayat itu. Tapi kalau kita bacanya biasa aja, ya biasa. Al-Quran itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita bacanya biasa-biasa saja, bikin bacanya luar biasa. Bagaimana supaya luar biasa bacanya? Ada titik sentuh dalam jiwa kita saat membaca ayat itu. Kenapa? Karena kita mengimani ayat itu. Lah nggak usah sampai seperti inilah. Mungkin seumur hidup kita belum pernah nengok hantu. Tapi saat orang cerita, Bapak lewat mana? Saya lewat ini. Hati-hati Pak. Kenapa? Ini malam Jumat Kliwon, rintik lagi hujan. Aku pernah lewat situ, orang lewat berpapasan dengan aku, tidak punya kepala. Masa iya sih? Terserah Bapak mau percaya apa enggak. Maka takut tidak takut kita itu tergantung bagaimana kita percaya apa tidak dengan cakap dia. Kalau kita mempercayai cakap dia, saat kita lewat ada gemeter paling tidak sedikit dalam hati kita itu. Dari jauh daun pisang melambai-lambai gini, perasaan awal dan tahap-tahap lagi melambai-lambai. Kok takut? Karena ada kepercayaan kita terhadap apa cakap orang. Coba kalau kita nggak percaya sama cakapnya, ya biasa-biasa aja. Biasa tukang bohongnya dia tuh, tukang nokoh. Ketika kita tidak percaya dengan cakap, ya aman aja, nggak ada rasa takut kita lewat situ. Begitulah kira-kira ayat ini. Saat kita baca, jiwa kita, hati kita, pikiran kita biasa-biasa aja baca ayatnya. Kenapa? Karena kita menyikapi ayat itu biasa-biasa. Tapi kalau seandainya dengan penuh rasa iman, tadabbur ayat itu disuruh. Afala yatadabbarun al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadaburkan Al-Quran? Kalau betul kita mentadaburkan Al-Quran, kita paham terhadap ayat itu. Makanya ayat itu jangan cuma dibaca. Bahwa membaca Al-Quran, mau paham atau nggak paham maknanya, insya Allah sudah ada pahalanya, pasti.
Kenapa? Karena ini mukjizat Al-Quran. Itulah kemujizatan Al-Quran itu. Dibaca saja udah dapat pahala. Tapi tujuan Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca. Tapi kita yakini bahwa Al-Quran itu hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Bagaimana Al-Quran bisa sebagai petunjuk kalau kita tak paham maksud tujuan daripada ayat itu? Sama dibikin pak rambu-rambu lalu lintas, tapi dia nggak paham. Kalau merah harus berhenti, kalau hijau boleh lewat, kalau kuning hati-hati. Dia nggak paham rambu-rambu itu. Ya nggak ada artinya rambu-rambu itu, merah pun terobos aja. Dikasih rambu-rambu, jalan menurun, pakai belok-belok lagi. Dia tak paham, gas saja. Begitu saat menurun terkejut dia. Padahal sudah dikasih rambu-rambu. Maka pahamilah rambu-rambu itu supaya kita selamat. Tujuan dibikin rambu-rambu supaya kita selamat. Berhati-hati. Begitulah kira-kira Allah membuat ini. Hati-hati, awas. Bikinlah dosa sebanyak-banyaknya, sepuas hatimu, asal. Asal. Tahu-tahu ya, nanti pada hari kiamat akan diproses semua. Dari sekecil-kecil dosamu sampai sebesar-besar dosamu, sikit banyak semua akan diperkarakan Allah. Nanti dalam persidangan Allah kasih gambaran lebih dahulu, kasih bocoran. Tapi ini pasti benar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu yang dimaksud hari kiamat, kami akan bungkam mulut-mulut mereka. Maksudnya apa? Bukan lidah kita tiba-tiba dibikin Tuhan macam orang kena stroke itu, terus kita nggak bisa bercakap, terus terdiam. Padahal mungkin boleh jadi kita menginginkan untuk membantah tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada kita. Tapi karena dibikin Tuhan kita kelu lidah macam orang stroke, terakhir nggak bisa bercakap, terdiam awak. Bukan begitu. Hati-hati memahami ayat ini. Kalau seperti itu terkesan sidang itu tidak fair, karena kita tidak kasih kesempatan sama Allah untuk membantah apa yang dituduhkan kepada kita. Enggak begitu maksudnya. Lidah kita masih bisa bicara, cuman untuk membantah apa yang dituduhkan kepada kita, lidah tak mampu. Kenapa? Karena bukti-bukti, saksi-saksi yang menunjukkan kebenaran dari tuduhan itu dibuktikan Allah sejelas-jelasnya, sehingga dia kayak maling tentang kebasah, tak mampu lagi mengingkari. Kereta dari dalam rumah sudah digotong, ditariknya, disorongnya keluar, sampai di jalan diengkol-engkolnya, di starter-starter, tak mau juga hidup. Tiba-tiba yang punya rumah teriak, maling, datang orang banyak, tak tertangkap. Pertanyaannya, mampu dia bilang, aku bukan maling, bukan aku maling, bukan aku maling. Makin dia bilang bukan maling, makin benyok, hajar sama masyarakat. Waktu itu, waktu dipukul, yang ada dari mulut dia, ampun pak, mengingkari yang dibikinnya sudah nggak bisa. Kenapa? Ketangkep bahasa sudah, bukti sudah banyak, CCTV ditengok, memang betul dia malingnya, dia yang nyorong, ditengok sama yang punya. Bagaimana mungkin dia mengatakan bukan aku malingnya? Itu baru saksi manusia, baru CCTV, dan Allah Subhanahu wa taala membuat saksi super canggih dari saksi-saksi yang dibikin di persidangan dunia ini. Nggak bisa ngelak. Maka lidah jadi keluh. Maksudnya apa? Lidah tak mampu mengingkari apa yang sudah kita lakukan di atas dunia, karena bukti-bukti sudah cukup nyata. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara kepada kami, kata Allah, itu tangan-tangan mereka. Kalau ibu pernah mendengar lagu, kok bulan bisa ngomong, itu cuma lagu. Kenyataannya bulan sampai sekarang kita belum pernah lihat dan belum dengar kalau bulan itu bicara. Tapi nanti pada persidangan Allah Subhanahu wa taala, ini tangan-tangan kita yang di dunia tidak bisa mengeluarkan bunyi suara, Allah bikin tangan ini bisa mengeluarkan bunyi suara. Kok bisa ya? Apa sulitnya bagi Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mampu dan kuasa menjadikan lidah mengeluarkan bunyi suara, bukan hal yang mustahil bagi Allah. Tangan ini juga bisa bicara. Di dunia ini aja sudah dibikin Allah.
saat dulu awal Masjidin Nabawi diciptakan Allah. Masjidnya masih sangat sederhana, cuman atap nipah saja, atap kurma saja. Bahkan awal-awal juga tidak berdinding, membatasi masjid sama tidak, cuman dibikin korek aja tanah. Saat Nabi khutbah Jumat, bahwa sunat khatib itu berada di atas dari jamaah. Waktu itu belum ada mimbar, tapi di masjid itu ada pohon kurma tumbang. Nah, di atas pohon kurma yang tumbang itulah Nabi berdiri, berkhutbah Jumatlah Nabi di situ. Sampai pada akhirnya terinspirasilah sahabat kepingin mau bikinkan mimbar buat Nabi. Lalu minta izin lebih dahulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau berkenan umpama kami bikinkan mimbar untuk engkau berkhutbah ya Rasulullah, supaya engkau berada di atas mimbar itu khutbahnya. Disetujui sama Rasulullah, akhirnya dibikinlah mimbar. Sejak mimbar itu siap, Nabi tidak lagi di batang kurma itu berdiri khutbah, di atas mimbar lah yang dibikin sahabat. Begitu Nabi khutbah di atas mimbar itu terdengar suara tangisan, tapi tak ada wujud manusia. Menangis, suara tangisan. Bingung, tengok sana, tengok sini, siapa yang nangis? Nggak ada yang nangis. Kalau kita lah umpama lagi dengarkan khutbah, tiba-tiba di masjidnya ada yang suara menangis tapi nggak nampak orangnya, diperiksa semua satu persatu, nggak ada orang yang menangis tapi suara menangisnya terdengar. Kira-kira cuma satu-satu cabut. Sahabat bingung, dari mana sumber suara tangisan itu? Ternyata dicakapi sama Rasulullah. Rasulullah tahu yang menangis itu dari mana. Pohon kurma yang tumbang. Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, aku sedih ya Rasulullah, sejak engkau dibikinkan mimbar, engkau tidak lagi berada di atas batang, di atas tubuhku. Ketika kau saat berdiri di atas tubuhku, satu penghormatan kemuliaan yang luar biasa aku rasakan ya Rasulullah, bahwa di atas tubuhku ini berdiri seorang makhluk Allah yang paling mulia di permukaan bumi bahkan langit. Bangga betul aku ya Rasulullah, senang kali hatiku ya Rasulullah ketika saat kau berdiri di atas batang tubuhku ini ya Rasulullah. Tapi ketika mimbar itu sudah jadi, kemudian kau berdiri, kau tidak lagi. Ini yang paling menyedihkan buat aku sehingga aku menangis. Tuh, pohon sedih menangis, mengeluarkan bunyi suara. Itu di dunia sudah terjadi. Apa payahnya Allah nanti pada hari kiamat membuat tangan kita ini bisa bicara di hadapan Allah, di persidangan Allah. Bahkan wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki mereka itu menjadi saksi dari apa yang mereka lakukan di atas dunia. Belum lagi catatan-catatan malaikat yang dicatatkan oleh malaikat. Semua yang kita lakukan, tidak ada malaikat yang lupa untuk mencatatkannya. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang gak butuh bagaimana kebutuhan kita hidup di atas dunia. Kita butuh istirahat, kita bisa lelah, kita butuh tidur, kita butuh makan, butuh membuang kotoran, dan banyak. Itu manusia. Tapi Allah mendesain malaikat tidak seperti itu. Makin nggak pernah ngantuk, sedikit pun, telayang aja tidak. Bayangkan kalau malaikat sampai ngantuk telayang, ada yang terlupakan untuk dicatat. Dah ada itu, catat. Nah, nanti pada hari kiamat ada sebuah riwayat hadis disebutkan, saat catatan itu diberikan Allah kepada masing-masing kita hamba-hambanya. Allah berkata kepada seorang hamba Allah, hai Polan, ini catatan amalmu, silakan kau baca. Iqra kitabak, baca catatan amal. Coba kau periksa, adakah engkau dizolimi dengan catatan amal itu? Maksud dizolimi itu gimana? Ada dosa yang tidak kau lakukan tapi tercatat di situ, sehingga kau harus bertanggung jawab dari apa yang tidak kau lakukan. Kalau di dunia ini kan ada begitu. Memang aku korupsi,
tapi nggak sampai triliun. Korupsiku cuman 1 M. Kenapa dituduhkan 1 triliun sama aku? Kok semuanya jatuh sama aku? Ada pelaku-pelaku lain ini, bukan cuma aku. Kok mereka tidak dituntut? Kok semua dilimpahkan sama aku? Itu di dunia bisa dituduhkan kepada dia sesuatu yang dia tidak melakukannya. Tapi di sana enggak. Malaikat Allah Ta'ala perintahkan kepada si hamba, silakan kau periksa, hai fulan, adakah kau dizolimi dengan catatan malaikatku ini? Dalam artian ada satu kesalahan yang kamu tidak lakukan tapi dicatat di situ. Kalau ada, silahkan kau mengadu sama aku, minta keadilan kepada aku. Atau ada kebaikan yang kamu lakukan di atas dunia tapi kamu tidak mendapatkan catatan dari kebaikan itu, sehingga kamu tidak mendapatkan balasan dari kebaikan yang kamu lakukan itu. Kau berarti dizolimi kalau begitu. Silakan kau periksa. Diperiksa si hamba. 1 lembar catatan ibu, sepanjang sejauh mata memandang. 1 lembar itu. Luasnya catatan itu, masya Allah. Itu 1 lembar. Bayangkan kalau sampai 1000 lembar gimana itu. Nah, makanya banyak-banyak kali kita bikin-bikin di dunia ini. Jadi malaikat pun banyak kali mencatat. Dibikin Allah Ta'ala si hamba tadi punya kemampuan untuk cepat membaca catatan amalnya. Rap, selesai. Lalu apa kata si hamba? Ya Rabb, tidak ada sedikit pun aku terzolimi dengan catatan ini. Yang dicatat oleh malaikat ini persis macam mana yang kubikin dulu di atas dunia, begitulah. Tidak ada sedikit pun kezoliman di situ. Cobalah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adilnya. Dikasih Allah kesempatan si hamba untuk komplain sebelum dijatuhkan vonis hukum. Silakan. Terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi sama Allah Ta'ala. Maka ngeri kita sebetulnya menghadapi sidang seperti ini, mengerikan. Kalau kita betul bersalah, tapi kalau kita orang yang benar, nggak ada yang kita takutkan di situ. Kenapa? Karena Allah akan menghukum seorang hamba itu dengan hukuman yang seadil-adilnya. Kalau kita nggak salah, nggak usah takut di persidangan Allah. Tapi kalau kita salah, nggak ada celah buat kita untuk selamat darinya. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukan kalau itu hakim yang paling adil. Ini kita renungkan. Allah, dosa kan pasti sudah kita bikin. Bu, ada yang nggak berdosa? Ada kita yang tak ada salah dan dosa? Ada lah, sombong kali itu Pasti kita punya salah dan dosa. Mungkin berlebih berkurang. Di antara kita mungkin beda tipis. 11-12. Tapi yang pasti ada salah. Jangankan dosa kita yang sangat banyak, jangan banyak, dosa sikit. Sikit itu misalnya dosanya nggak pala dosa besar, dosa kecil. Satu saja dosa kecil kita, andai diperkarakan Allah, kemudian akhirnya divonis jatuhkan hukuman masuk neraka. Ngelupur kita nggak sanggup mempertanggungjawabkan satu dosa kecil aja, kita nggak mampu. Apalagi dosa kita begitu banyak, bukan kecil, bahkan dosa besar. Bukan banyak, bahkan banyak sekali dosa besar kita. Masya Allah. Kalau berdasarkan prosedur yang dinyatakan Allah, orang yang berdosa pasti akan diazab. Kok tahu? Allah bilang, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan, bahkan kebaikan itu semisqal, seberat zarrah. Zarrah itu orang dulu menerjemahkannya biji sawi, karena gambaran orang dulu biji sawi itu kecil kali. Padahal zarrah itu benda yang paling kecil. Kita bilang atom, kalau orang dulu bilang atom nggak nyambung, bilang biji sawi. Seberat biji sawi, iya. Bakal dia akan lihat balasannya. Ya Allah,
Itu kebaikan. Lalu kalau kejahatan sama. Siapa yang melakukan kejahatan dosa walau cuman seberat biji sawi atau seberat atom, itu pun dia yarahu, pasti bakal melihat balasan dari kejahatan itu. Nah, masa kita nggak percaya sama ayat ini? Ini pasti. Itu prosedur. Bahwa ada di luar prosedur pengecualian, kecuali jika ia bertobat, tobatnya diterima Allah, dosanya diampuni, maka proses tidak jalan, bebas dia dari tuntutan. Makanya setelah kita merenung, menyadari betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, dosa itu bisa karena meninggalkan yang diperintahkan Allah, bisa dosa itu karena mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Cuma dua-duanya ini, meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan, atau mengerjakan larangan. Coba kita merenung. Ini bulan Ramadan, bulan dimana kita muhasabah, menghitung-hitung perjalanan hidup yang sekian lama sudah kita lewati. Oke, ada dispensasi dikasih Allah dari sejak lahir sampai sebelum balik. Setelah balik, itu mulai catatan berjalan. Kita merenung, ya Allah, sepanjang setelah aku balik sampai ini hari, apa yang sudah aku lakukan dalam hidup. Padahal dulu di dalam alam arwah, ruhku sebelum masuk ke dalam jasadku, ruhku dulu sudah berjanji sama Tuhan. Ketika Allah bertanya kepada kita, ruh kita dulu, kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Apa jawaban ruh kita dulu? Bala, iya ya Allah, syahidna, kami bersaksi atas itu ya Allah. Apa kesaksian ruh kita dulu? Anta Rabbi wa ana abduk, kau Tuhanku ya Allah, aku ini hambamu, hamba yang siap mengabdi terhadapmu sebagai Tuhanku ya Allah. Nah, untuk mewujudkan apa yang dinyatakan ruh kita, lalu diciptakan Allah jasad kita. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah, kita dari min sulalatin min tin. Prosesnya diceritakan dalam hadis oleh Nabi, 40 hari nutfah, 40 hari kedua berubah jadi darah, 40 hari yang ketiga berubah jadi daging. Setelah itu daging diproses Allah, dibentuk Allah menjadi tubuh manusia. Bayangkan, coba, mungkin kita nggak pinter-pinter kali belajar tentang ilmu pengetahuan ini, tapi mungkin sedikit banyak kita pernah dengar dan pernah tahu. Itu sel sperma itu, Masya Allah, halusnya luar biasa. Mata telanjang tak bisa menengok sel sperma. Jangan kita kira kalau terjadi hubungan suami istri, begitu mani keluar, semua jadi. Kalau semua jadi, kalah cebong, kalah kodok. Itu ribuan sel itu, bahkan mungkin lebih, kecil-kecil halus sekali. Dari yang halus sekali diciptakan Allah satu. Itulah 40 hari nutfah, 40 hari berubah jadi darah, darah jadi daging. Setelah jadi daging, membentuklah tubuh manusia. Organ luar, ada kaki, ada badan, ada kepala, ada tangan, lengkap, ada mata, telinga, semua, lubang telinga, semua, Masya Allah. Kalau kita renung-renungkan, macam mana Tuhan membikinnya ya Allah. Lahir 3,5 kilo, udah wujud lahir. Itu organ luar, organ dalam, ada limpa, jantung, paru, segala macam. Ada urat, ada saraf. Ya Allah, macam mana lah kau menjadikan ini ya Allah. Itu penciptaan jasad. Jauh sebelum jasad diciptakan Allah, ruh kita sudah ada di dalam alam arwah, udah berjanji sama Allah. Kemudian ruh ditiupkan ke dalam si janin tadi, atas perintah Allah ditiupkan ruh. Masuklah ruh ke dalam janin. Mulai detak jantung pun mulai bereaksi, tetak. Lama-lama bukan jantung yang berdetak, orangnya bergerak. Makanya ibu-ibu kalau hamil kan kadang peot ke kanan, kadang peot ke kiri, betul Bu? Betul nggak Bu? Iya, Ustaz kok tahu? Nggak pernah hamil? Ya saya kan punya istri. Peot ke kanan, peot ke kiri. Enak, jangan lasak kali lah nak. Begitulah diajak bercakap dia. Coba lahir, cukup bulannya, lahir. Itulah kita lahir ke dunia. Jasad di dalamnya ada ruh. Ruh kita dulu udah berjanji sama Allah mau mengabdi sebenar-benar pengabdian.
Itulah yang kata Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin, tidak kuciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Sebagaimana janji ruh kita dulu. Hakikat diri manusia itu bukan jasadnya. Hakikat diri manusia itu adalah ruhnya. Ruhnya dulu yang pernah berjanji. Jasad nih tak bisa bergerak tanpa ruh. Jadi jasad ini casing untuk membungkus ruh itu saja ya. Nanti yang ditanya Allah, yang dikhitab Allah itu ruh kita. Saat kembali kepada Allah, ditanya Tuhan itu nanti. Jasad kita baliklah ke tanah, berasal dari tanah. Ruh kita itu nanti bakal ditanya sama Allah. Jangan sampai ditanya Tuhan tak bisa menjawab. Jangan sampai ditanya Tuhan nanti gelagapan kita. Semua ditanya. Roh, dulu kau udah berjanji sama aku begini. Kenapa tingkah kau di dunia kok begitu? Tanya itu semua. Nah inilah yang kita renungkan. Ya Allah, apa saja yang sudah aku bikin sampai umurku sekarang. Kita mungkin variatif, ada yang 60, ada yang 55, ada yang 51, ada yang limpul, ada 45. Variatif lah kita nih. Coba kita renungkan semua dari perilaku hidup kita. Yang dulu kita sudah berjanji sama Tuhan bahwa kita untuk mengabdi, diciptakan Allah di dunia untuk mengabdi. Sudahkah itu aku jalankan dengan sebenar-benar pengabdian kepada Allah? Atau cuman banyak main-mainnya aku di dunia ini, untuk santai-santai sajanya, untuk menyibukkan diri dengan segala urusan dunia sini yang nggak pernah selesai, memikirkan dunia, mengurus dunia ini nggak pernah selesai, mati baru selesai. Maka Allah katakan alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu disebabkan karena berlomba-lomba banyak mencari harta dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur, mati baru selesai mikirkan dunia. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu. Nanti satu ketika kamu akan mengetahui akibat dari apa yang kamu lakukan di atas dunia ini. Diulang Allah, karena memang banyak manusia perilakunya menunjukkan macam seolah tak percaya dia ada kelanjutan dari kehidupan di atas dunia ini. Kalau ditanya tentu bilang dia percayanya ada akhirat, percayalah. Tapi perilaku manusia menunjukkan seolah macam tak percaya. Cobalah kita, jangan orang lain lah, kita sendiri coba kita koreksi kita. Betulnya kita percaya. Kalau betul kita percaya, tentu apa yang menjadi keimanan kita, apa yang menjadi yang kita ketahui, itu kita jalankan dengan sebenar-benar pengabdian kepada Allah. Jangan coyo nggak coyo. Coyo ya coyo, nggak coyo ya nggak coyo. Kayak orang kafir nggak coyo udah sekalian. Ini dibilang coyo tapi perilakunya macam tak percaya. Ini Allah. Dah, coba kita renungkan, muhasabah kita dulu. Ya Allah, dosaku udah banyak. Kalau berdasarkan prosedur nggak mampu aku menjalaninya. Ya Allah, jalan satu-satunya supaya jangan diperbal, jangan diproses ini, proses hukum ini yang sudah kulanggar nih, tidak ada lain kecuali ampunanmu, kecuali tobat yang kau terima ya Allah. Nah, ketika hati sudah mengarah ke sana, barulah dia betul-betul menjalani tobat itu. Kalau enggak nihil itu, enggak ada itu cerita tobat, enggak ada. Cuma di bibir aja nya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum itu tobat. Itu baru baca-baca istighfar. Jadi tobat itu betul-betul berdasarkan perenungan. Maka Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya menyebutkan sebelum seorang hamba itu bertobat, lebih dahulu dia harus muqaddimatut taubah, menjalani muqaddimah tobat dulu, supaya hati betul mengarah. Minta ampunnya itu supaya betul-betul mengarah. Ada muqaddimahnya. Ibarat orang main bola, ada latihannya, ada pemanasan dulu. Sering latihan, nggak pernah latihan tiba-tiba tanding, alah ya Allah nggak usah cerita menang, nggak malu-maluin kalahnya aja dah, alhamdulillah. Kalau 10-0 kan malu-maluin itu. Kok bisa kalah? Ya bisa lah, digoreng-goreng aja itu bolanya. Kenapa? Nggak pernah latihan, tiba-tiba main aja latihan. Tobat juga begitu, nggak bisa kita langsung tiba-tiba bertobat. Ada muqaddimahnya dulu, dikondisikan hati kita dulu. Cemana kita mau tobat kepada Allah kalau nuansa batin kita, pikiran kita masih penuh dengan urusan dunia? Nggak bisa ya. Harus dikosongkan.
Maka Imam Ghazali menyatakan muqaddimah taubat itu yang pertama, coba kita renungkan betapa banyak dosa kita. Kepada siapa kita bikin dosa itu? Yang kita durhakai itu siapa? Allah. Allah itu siapamu? Layakkah kau bikin dosa kepada Allah? Apa yang sudah diperbuat Allah kepadamu? Berapa banyak nikmat anugerah yang diberikan Allah kepadamu? Tega kau melakukan kedurhakaan kepada Allah? Selang sama orang tua aja kita seharusnya nggak tega melawan durhaka. Maka Allah katakan wala taqul lahum auf wala tanharhum. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu sakit hatinya. Jangan. Dosa itu durhaka. Wala tanharhum, apalagi sampai kau bentak kedua orang tuamu. Jangan. Tersakiti hatinya. Maka durhaka, dosa besar itu. Itu ke orang tua. Allah ingin mendidik kepada kita. Ke orang tuamu aja harus seperti ini. Jangan kau sakiti hatinya. Sekedar Allah nggak mengatakan konon sama aku ya, aku di Tuhanmu ya. Orang tuamu yang mengandungmu sampai melahirkan engkau antara hidup dan mati. Setelah lahir disusuinya kau, dirawatnya engkau, dibesarkan sampai dibiayai. Kau sampai bisa bertahan hidup, bahkan disekolahkan, bahkan dididik kau menjadi orang yang berguna. Betapa banyak itu jasa orang tuamu. Tega kau melakukan kedurhakaan kepadanya. Satu dunia ini semua kita sepakat, kalau ada seorang anak yang durhaka sama orang tuanya, melawan, menyakiti, bahkan fisiknya dizalimi, kita semua mengatakan, sebejat-bejat orang mengatakan gini, kok tega kali kau gitu kan orang tua. Itu preman-preman pun seperti itu. Hati nuraninya akan berkata, tak pantas kau bilang kau bikin kayak itu orang tua. Itu sama orang tua. Konon sama Allah Ta'ala, ya Allah, kebaikan Tuhan gak bisa dihitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung berapa banyak nikmat yang sudah dikasih Allah kepadamu dari kebaikan-kebaikan Allah, gak mampu kau hitungnya. Coba kita renungkan itu, ya Allah. Tidak ada sebaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jumpa dengan orang yang sangat baik sama kita, kita puji-puji kebaikannya, kita begitu sangat tersanjung dengannya, kita begitu sangat memuliakan dia, menghormati dia. Bahkan ada orang yang rela mengabdi kepadanya, mengabdikan diri dalam artian patuh sepatuh-patuhnya. Kenapa? Karena bapak itu baik kali sama aku. Aku berutang budi, bahkan berutang nyawa aku. Kenapa? Dulu aku sakit parah. Kalau menurut dokter, kalau nggak segera ditangani mati aku. Tapi bapak inilah yang begitu baiknya, dibawanya ke rumah sakit, sampai aku sembuh baik, dibiayainya, sepeser pun aku nggak keluar duit. Bahkan bapak itu bilang udah jangan dipikirkan itu. Kayak mana aku pak bayar sama bapak? Udah nggak usah dibayar, bapak sehat aja aku udah senang. Ya Allah. Kita merasa kayaknya nggak ada orang sebaik seperti baik bapak ini di dunia ini, ya Allah. Orang yang sebaik bapak nih, yang kita pernah merasa berhutang budi bahkan nyawa sama dia, pertanyaannya, tegakah kita menyakiti hatinya? Tegakah kita melakukan dengan sengaja satu tindakan, perkataan, perbuatan yang kita tahu kalau aku lakukan ini bapak tuh pasti marah, tersinggung dia sama aku, kecewa dia. Kayaknya kita hindari itu. Enggak lah, janganlah sampai bapak tersinggung gara-gara aku melakukan ini, soalnya dia bapak tuh baik kali. Ya Allah, enggak tega lah aku. Sama orang yang sebaik itu aja kita nggak tega. Sama Allah itu baru sujud kuku kita belum ada apa-apanya kebaikan bapak itu dibandingkan dengan kebaikan Allah. Lalu kalau ke bapak tuh kita nggak rela, nggak berani, nggak tega melakukan sebuah tindakan yang bikin bapak tuh kecewa, marah sama kita, kenapa sama Allah kok kita tega? Siapa kita Allah itu? Ini mukadimah itu perlu dibangun nuansa di dalam jiwa kita. Tunduk tafakur kita. Bayangkan itu. Bayangkan kebaikan Allah. Bayangkan tingkah laku kita yang sudah kita bikin sama Allah Ta'ala. Ya Allah kok gini aku hidupku ini.
kok seperti ini aku lakukan kepada Allah, ya Allah. Mulai begitu nuansa hati terbangun, datanglah penyesalan di situ. Makanya Rasulullah mengatakan at-taubatun nadamah. Taubat itu intinya adalah menyesali yang sudah terlanjur dilakukan. Penyesalan itu tidak akan datang sekonyong-konyong. Itu perlu diciptakan, nuansanya perlu diciptakan. Baru muncul penyesalan kalau sudah muncul kesadaran. Kesadaran itu tidak akan muncul segitu saja, perlu ada dikondisikan. Ya Allah, bayangkan dosa banyak, bayangkan kebaikan Allah, ya Allah. Allah, baru menjerit hati itu, baru istighfarnya nyambung. Astaghfirullahaladzim, Allah, ampuni aku ya Allah, baru nyambung. Kalau enggak, mulut kita aja ini. Ibu, umpama ada orang datang minta maaf sama ibu atas kesalahannya, ibu tahu hati dia. Andai ibu tahu hati dia, mulutnya aja yang bilang maaf ya bu, aku sudah bikin kesalahan sama ibu, maaf ya bu, tapi dalam hatinya nggak ada perasaan penyesalan, itu nggak ada. Andai ibu tahu lah isi hatinya, macam mana ibu menyikapi dia? Bohong kau, mulut kau yang itu, hati kau tak ada. Mana ada kau menyesali kesalahan kau? Nggak ada. Ibu akan mengatakan bohong kau, mulut kau aja bercakap begitu, tapi hati kau tidak begitu. Kan seperti itu kita. Nah, bayangkan kita yang beristighfar kepada Allah, emang Allah nggak tahu hati kita? Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ketika mulut kita astagfirullahaladzim, sementara di kepala kita ini penuh dengan urusan dunia, hati kita tidak nyambung sebagaimana yang kita ucapkan. Kira-kira apa respon Allah sama kita saat mulut kita mengatakan astagfirullahaladzim? Ya sama kayak ibu kalau tahu isi hati orang, bohong kau. Begitulah mungkin Allah sama kita. Tambah suka ibu sama orang yang kayak gini, yang lain di mulut lain di hati, makin benci ibu. Lebih bagus usah kau datang minta maaf kalau kayak gitunya, minta maaf. Begitulah kira-kira Allah Ta'ala. Cuman awak tak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Jarang kita merenungkan hal ini. Jarang kita mikirkan. Di kepala kita, di hati kita sudah penuh dengan segala problem-problem hidup. Seolah-olah inilah kehidupan kita yang tidak ada berkelanjutan nanti di akhirat. Padahal sesulit apapun kehidupan dunia dibandingkan kesulitan akhirat ini tidak ada apa-apanya. Seperti sebahagia apapun kita menikmati hidup di atas dunia, dibandingkan kebahagiaan akhirat ini nggak ada apa-apanya. Cuman mengejar yang nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat, habis waktu kita, habis isi pikiran kita, habis nuansa hati kita, penuh ke sana, nggak tersisa lagi buat akhirat. Nah inilah di Ramadan ini mau kita gugahlah hati kita, ya Allah. Opo orang ngini-ngini wae, apa mau gini-gini aja aku hidup, tahu-tahu nanti mati aku, ya Allah. Diingatkan Allah kita dengan sebagian kawan-kawan kita yang sebaya, bahkan di bawah kita usianya, lewat satu-satu, lewat. Itu seolah Allah mengingatkan, Polan, hari ini si Polan, nanti satu kita kau ya, udah kau siapkan, udah ada persiapanmu untuk pulang sama aku nanti, gitu. Cuma kau tak sadar. Seolah-olah kematian karena udah biasa kita menyaksikannya, ya elah orang hidup ya mati, mana ada hidup seterus-terusnya, udah biasa. Mati itu hal yang biasa kita pikir begitu. Betul, kematian biasa, tapi ada yang luar biasa setelah kematian itu. Cemana nanti di alam barzah, cemana nanti pada hari kiamat saat dibangkitkan dari kubur, cemana nanti ketika dihisab amal kita, cemana nanti ketika ditimbang amal baik dan buruk kita, cemana waktu meniti sirat, jembatan yang dibentangkan Allah di atas neraka jahanam, ujungnya surga, sementara di bawah neraka, ya Allah, meniti awak tak ada jalan lain, cuman itulah satu-satunya jalan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan itu sirat digambarkan sama Nabi, adaku minasya'rahu ahadu minasyaib, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, itu yang mau kita lewati. Mana mungkin menurut adatnya. Iya. Jadi apa kendaraan yang kita bawa? Amal kita. Pertanyaannya, sudahkah amal yang kita lakukan bisa menjadi kendaraan kita untuk meniti sirat yang begitu medannya sulit itu?
Masya Allah, di bawah api neraka menjilat-jilat, siap menampung. Kata Imam Qurtubi, itu jauhnya perjalanan Sirat itu 3000 tahun. 1000 tahunnya mendaki, 1000 tahunnya menurun, 1000 tahunnya baru mendatar. Selamat sampai ke surga, nggak selamat, jatuh ditampung neraka di bawah. Ya Allah. Ini kita bayang-bayangkan sebelum saatnya itu tiba, kita bayang-bayang, kita renungkan, ya Allah, siapa bisa nolong aku? Suamiku, dia pun nasibnya belum jelas. Siapa? Istriku, sama aja. Anak-anakku, sama, nggak ada. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takuti kamulah satu hari nanti di mana hartamu sebanyak apapun tidak bisa nolong kamu kecuali yang kau impak-impakkan itulah. Begitupun banon, anak-anak yang kau cintai, yang hidupmu bahkan rela habis-habisan untuk mereka di dunia, itu pun tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali kalau kau didik dia menjadi anak yang soleh. Lalu apa yang menyelamatkan kita? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah. Apa maksud datang? Saat menghembuskan napas terakhir, saat kematian itu tiba, hatinya salim, hatinya selamat. Kalau yang tidak, aduh, yang kita kumpul-kumpul di dunia nih, yang kita sayangi, kita cintai, yang kita rela habis-habisan, tak tahu pagi, tak tahu malam, tak tahu siang, tak tahu panas, tak tahu hujan, habis-habisan kita habiskan waktu hidup kita untuk mereka. Belum tentu mereka bisa menyelamatkan kita, kecuali kalau kita didik mereka menjadi orang-orang soleh, istrinya soleha, anaknya anak-anak soleh, itu yang bisa nolong. Kalau tidak, namun kasih harta banyak-banyak, belum tentu. Saat kita bilang, nak tolonglah nak omak nak cuman lah mak, aku nak nolong mama, kita kan beti mak, beda-beda tipis. Aku pun nggak tahu nasibku ini kayak mana, gimana aku bisa nolong mak? Ya Allah, pada dulu hidup di dunia awak habis-habisan berkorban untuk dia, di sana tak bisa nolong awak. Sedihnya ya Allah. Nah, ini kita renungkan, ya Allah. Cemananya aku ini, ya Allah. Supaya muncul kesadaran itu. Tanpa ini gak akan muncul sadar. Beribadah kita pun biasa aja lah. Sayang ya semayang, tapi gak ada reaksi dalam batin tuh, gak ada, gak nyambung. Kenapa? Karena kesadaran itu belum muncul. Nah, coba ini disentuhkan kesadaran ini dalam jiwa kita supaya, aku hidup ini mau apa sih? Aku mau ngapain aku ini? Nah, setelah itu sadar, barulah mulai mengarah hati kepada Allah. Nah, itulah renungkan itu. Mukadimah taubat ini. Aku membayangkan dosa kita yang banyak itu. Risikonya apa? Baca ayat-ayat Al-Quran, tadabbur ayat tentang bagaimana siksaan neraka Allah yang sangat dahsyat. Di dalam Al-Quran nggak ada yang disebutkan Allah azab yang ringan. Azabun khafif, nggak ada. Yang ada azabun alim, syadidul azab. Semua dinyatakan Allah bahwa akhir itu azabnya sangat dahsyat, nggak ada yang ringan, nggak ada. Bayangkan ya Allah, dosa sudah terlanjur kulakukan. Kalau sesuai dengan prosedur aku bakal masuk kemari. Tubuhku yang lemah ini nggak akan sanggup. Terus sampai muncul rasa takut dalam hati kita, barulah astagfirullahaladzim. Ketika kita nggak ada solusi lain untuk selamat dari perkara itu nanti pada hari kiamat kecuali ampunan Allah, kecuali tobat diterima Allah. Baru kita mengkerucut mencari jalan solusinya apa. Nggak ada lain, cuma satu ini cenata, ya Allah, yaudah masuk kita ke dalam jalan itu. Maka istighfar yang kita ucapkan itu bukan hal kecil, hal yang sangat besar yang bisa menyelamatkan kita dari azab akibat dosa yang kita lakukan. Bukan kecil, maka membacanya pun jangan ringan di lidah. Astagfirullahaladzim, jangan ringan. Itu penuh rasa, penuh perasaan, penuh rasa takut, penuh rasa harap kepada Allah, sambil membayangkan macam mana risiko azab yang sangat dahsyat itu. Allah. Maka tidak jarang salafus saleh,
orang-orang soleh zaman dahulu itu meneteskan air mata baca istighfar itu. Kenapa? Karena penuh rasa, penuh harap, penuh rasa takut yang luar biasa dalam hati mereka. Karena kuatnya keyakinan mereka terhadap apa yang nanti pada hari kiamat. Nah inilah dulu. Insyaallah mungkin satu kali lagi ada jadwal ya. Kamis ketiga ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kajian-kajian berikutnya terkait dengan masalah taubat ini. Tadi belum sampai menyentuh cemana bisa tahu apa enggak. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan di kajian berikutnya. Jam 6:30 kita batalkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang tidak mau diskusikan mengenai kajian kita pada malam hari ini. Ada Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita dengarkan isi ceramah Ustaz yang barusan, memang sedih saja Ustaz, air mata datang. Karena kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memang penuh dengan dosa, bergelimang dosa. Itu tak bisa kita pungkiri. Apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil? Apakah dosa kepada sesama manusia, apalagi dosa kepada Allah? Mulai dari kita balik sampai umur kita seperti sekarang ini, mungkin dah setengah abad lebih. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, kalau seandainya tibalah penyesalan, ada titik akhir, tibalah penyesalan mengenang semua dosa-dosa yang kita perbuat selama ini, baik tadi yang saya bilang dosa kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah taubatan kita itu akan diterima oleh Allah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau prosedur tobatnya sudah benar, pasti diterima. Cuman masalahnya sudah betul apa tidak, ini perlu kita koreksi balik. Kita koreksi balik macam mana persyaratan tobat itu, maka butuh kepada ilmu. Jangan misalnya taubat itu adalah menyesal, aku udah menyesal adalah itu. Ini kan inti taubat. Untuk selanjutnya taubat itu seperti apa, itu ada kajian-kajian selanjutnya. Maka Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya menyebutkan ada persyaratan-persyaratan untuk sah layak taubat itu diterima Allah, yang disebut dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bahwa menyesal itu satu, tapi setelah menyesal nanti ada lanjutan-lanjutan berikutnya. Insya Allah nanti lebih dalam lagi kita akan bahas di kajian pertemuan selanjutnya, insya Allah. Jadi kalau saya bahas lagi nggak cukup waktu, gelisah, jadi nggak nyambung ke hati. Tapi insya Allah ditunggu aja nanti Kamis ke-3 insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, dikasih Allah kesehatan, kesempatan meringankan langkah kita untuk hadir, untuk sama-sama kita melanjutkan kajian kita ini insya Allah nanti. Saya kira cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa idal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qudi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.